Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citania, saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, kelas 3I Prodi Manajemen dengan NIM 21020251125. Di sini saya akan membacakan ringkasan dari jurnal yang berjudul Urgensi Penerapan Redenominasi Rupiah dalam Bidang Keuangan Negara. Jurnal dengan judul Urgensi Penerapan Redenominasi Rupiah dalam Bidang Keuangan Negara ini dibuat oleh Hoirotus Syabaniah Firlianti yang menjelaskan akan hasil penelitian tentang urgensi penerapan redenominasi rupiah. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa penelitian-penelitian terdahulu yang dipadukan dengan metode kualitatif melalui analisis dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan fakta internal kekuatan dan kelemahan. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa redenominasi bisa diimplementasikan apabila kondisi fundamental perekonomian Indonesia telah stabil, serta pemerintah mampu memastikan redenominasi diimplementasikan pada timing yang tepat, yakni pada ekonomi stabil, laju inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi dalam kondisi baik, dan adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, serta ketersediaan anggaran negara. Terdapat dua faktor mengapa Indonesia mengeluarkan wacana penerapan kebijakan redenominasi. Di antaranya, pecahan mata uang yang terlalu besar dinilai kurang efisien dalam proses pembayaran dan pencatatan transaksi keuangan. Redenominasi adalah penyederhanaan jumlah digit pada denominasi atau pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai tukar rupiah terhadap harga barang atau jasa. Kebijakan redenominasi tidak terlepas dari kebijakan Bank Indonesia dengan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengefisienan perhitungan dalam sistem pembayaran di Indonesia. Dampak terbesar dari redenominasi adalah meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata negara lain. Selain dampak positif, terdapat dampak negatif, yaitu masyarakat salah persepsi dengan mengira redenominasi adalah sunering yang akhirnya dapat menimbulkan kepanikan berujung gejolak ekonomi. Selain itu, biaya operasional perusahaan akan meningkat, begitu juga perbankan. Begitu pula dengan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan banyak biaya untuk mencetak uang baru. Melalui studi literatur, bisa ditarik dugaan bahwa redenominasi masih belum bisa diterapkan di Indonesia. Hipotesis ini dirumuskan dalam mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan lebih banyak daripada dampak positifnya. Berbeda dengan sunering yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar, redenominasi hanya menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dalam transaksi keuangan. Sunering dimaksudkan menurunkan daya beli sehingga nilai uang terhadap barang juga jauh lebih kecil. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah merupakan tujuan pokok Bank Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009. Penerapan redenominasi bukan hanya akan berdampak pada ekonomi secara mikro, namun juga pada kondisi makroekonomi suatu negara. Kestabilan ekonomi makro juga dapat dilihat dari pengaruh guncangan kebijakan, harga pangan atau variabel ekonomi makro terhadap variabel kunci indikator ekonomi makro. Lingkup keuangan negara yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah ketersediaan anggaran negara. Anggaran negara sebagai suatu rencana yang diperlukan untuk membiayai segala kegiatan serta biaya yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 mengalokasikan anggaran negara pada 5 pokok prioritas. Hasil penelitian diambil dari analisis SWOT, di mana kekuatan atau strength internal yang paling utama dalam penerapan kebijakan redenominasi adalah kestabilan perekonomian suatu negara. Hal ini dibuktikan dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Indonesia mengalami kemajuan yang sangat baik. Sedangkan kelemahan atau weakness bisa kita lihat sejarah inflasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali guncangan dan ketidakstabilan tingkat inflasi. Selain itu, ada juga peluang atau opportunity di mana redenominasi membuat nilainya hampir mendekati dolar Amerika Serikat. Pecahan yang terlalu besar juga menimbulkan ketidaknyamanan saat bertransaksi. Kendala teknis yang terjadi pada transaksi pemerintah, seperti nota dan RAPBN yang mencapai 16 digit. Tak hanya itu, redenominasi akan membuka peluang sukses
bagi Indonesia dalam menghadapi liberasi pasar. Salah satu ancaman atau trik yang berpotensi timbul akibat redenominasi adalah peningkatan inflasi. Redenominasi dapat berpotensi menimbulkan kekacauan yang akan memakan biaya lebih besar lagi. Ancaman atau trik terbesar dari penerapan kebijakan redenominasi adalah potensi kegagalan yang akan berdampak buruk pada kondisi makroekonomi itu sendiri. Hasil penelitian menggunakan analisis SWOT menunjukkan hasil bahwa redenominasi memang perlu diterapkan di Indonesia, namun tidak dalam jangka waktu dekat. Kredit anggaran terus berfluktuasi, namun relatif stabil dalam kisaran minus 2%. Kondisi ini perlu dijaga kestabilannya karena ketersediaan anggaran juga menjadi salah satu penopang penyelenggara kebijakan redenominasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya bahwa apabila penerapan redenominasi rupiah akan dijalankan, maka Indonesia perlu memperbaiki kondisi makroekonomi dan mencapai tingkat kestabilan dengan tetap mempertimbangkan kondisi ketersediaan anggaran negara. Pada kesimpulan dan saran, pada jurnal penelitian ini dijelaskan bahwa redenominasi rupiah memiliki banyak manfaat paling penting bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya meningkatkan kredibilitas rupiah. Namun, di sisi lain, perlu adanya kajian ulang terkait dampak-dampak yang berpotensi buruk pada perekonomian. Untuk menghindari kegagalan yang sama seperti tahun 1965, perlu adanya persiapan yang benar-benar matang. Pada implikasi dan keterbatasan dijelaskan bahwa penelitian ini hanya membahas apakah redenominasi rupiah menjadi hal yang urgent atau tidak, berdasarkan kaitannya dengan keuangan negara dari sisi anggaran negara saat ini. Selain itu, metode studi literatur masih memiliki banyak kelemahan. Salah satunya, pengukuran urgensi tidaknya penerapan redenominasi rupiah hanya berdasarkan kriteria dari literatur, sehingga diperlukan adanya penelitian lanjutan untuk mengatasi masalah redenominasi rupiah dengan menggunakan metode kualitatif. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.